Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian. Kiranya Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati kita menyatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, haleluya. Kami rindu bersekutu, menikmati hadiratmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami rindu untuk menaikkan doa-doa kami, terlebih kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Saat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama juga untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Izinkan saya untuk membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Matius 11 ayat ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28, begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa hal pertama yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu kabar baik? Ketika kita mendapatkan suatu kabar sukacita, respon apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita akan merasakan kegembiraan yang sama, ataukah kita akan merasa sedih pada kabar baik yang datang, atau kita akan meresponinya dengan lebih baik lagi? Nah, kali ini kita mendapatkan kabar baik di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi di mana COVID masih ada di sekeliling kita, di tengah banyaknya rumor yang mengatakan bahwa keadaan ekonomi ke depannya akan menjadi lebih buruk, di tengah banyak perbincangan masyarakat yang memperbincangkan tentang resesi di tahun 2023, banyaknya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keresahan, hingga pergumulan yang saat-saat ini kita semua merasakannya, kita semua mengalaminya. Kita berada di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, namun ada kabar baik yang datang kepada kita. Kabar baik itu adalah sebuah undangan dari Kristus kepada kita. Sebuah undangan yang manis, sebuah undangan yang melegakan, sebuah undangan agung yang dari Kristus.
kepada setiap kita yang saat ini sedang merasakan letih lesu dan juga merasakan beban berat. Nah, Kristus mengundang kita untuk datang kepadanya. Sekarang tinggal bagaimana cara kita meresponinya. Apakah kita mau datang atau kita hanya mendengar saja undangan Kristus tersebut tanpa kita mau datang untuk menemuinya. Di ayat ini Kristus mengundang secara pribadi kepada setiap kita untuk kita datang kepadanya, untuk kita boleh berjumpa kepadanya, untuk kita boleh menaruh segala beban kita kepada Kristus, untuk kita beristirahat di dalam Kristus. Di sini Kristus mengundang secara aktif kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kepada kita secara pribadi, untuk kita mau datang kepadanya, untuk kita meletakkan segala beban yang selama ini kita pikul, untuk kita juga meletakkan segala keresahan kita, untuk kita meletakkan segala ketakutan kita, untuk kita meletakkan segala pergumulan kita di bawah kaki Kristus. Kita mau meletakkan semua itu dan kita mau datang kepadanya. Kita mau meresponi undangannya tersebut dengan kita datang dan bersekutu bersama dengan Kristus. Karena ketika kita datang, Kristus akan memberikan kelegaan kepada kita. Di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, Kristus akan memberikan ketenangan kepada kita untuk kita boleh menghadapi situasi tersebut. Di tengah pergumulan kita, Kristus pun akan memberikan ketenangan serta kekuatan untuk kita tetap mau berproses untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Bahkan di tengah ketakutan kita, Kristus pun akan memberikan kekuatan serta ketenangan kepada kita. Di tengah rasa kekhawatiran kita, di tengah rasa kecemasan kita akan hari-hari mendatang, Kristus pun akan memberikan ketenangan dan sejahtera dan hal-hal yang akan membuat kita merasa bahwa kita mampu menghadapi semua itu. Bukan karena kita, melainkan karena ada Kristus, melainkan karena Kristus telah mengundang kita dan nantinya Kristus akan memberikan kelegaan kepada kita. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-29 dan ke-30 dikatakan bahwa pikulah kuk yang kuberi, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang daripada Kristus ini adalah kuk yang ringan, kuk yang menyenangkan, kuk yang akan membuat kita merasa bahwa ketika kita berjalan, kita tidak akan terkuras, kita tidak akan tersakiti, kita tidak akan merasa kelelahan karena kita berjalan bersama dengan Kristus. Ketika kita meresponi undangan Kristus tadi, kita mau datang kepadanya, kita mau dikenakan kuk Kristus, kita mau meletakkan segala beban, kita mau meletakkan segala kuk yang selama ini kita pakai, kuk kekhawatiran, kuk selama ini yang segala hal yang menjadi kecemasan kita, keresahan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita, semua kuk ini kita mau lepaskan, kita mau taruh, dan kita mau menggunakan kuk yang daripada Kristus. Mari kita merespon undangan Kristus ini dengan baik. Kita mau datang kepadanya dan kita mau meletakkan segala kuk yang selama ini kita pasang, dan mari kita memakai kuk yang daripada Kristus. Karena kuk yang Kristus berikan adalah kuk yang menyenangkan, adalah kuk yang menyegarkan, dan juga kuk yang tidak akan menguraskan luka di dalam kehidupan kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh meresponi dengan baik undangan-Mu ya Bapa, untuk datang kepada-Mu, untuk kami boleh meletakkan kuk yang selama ini kami pasang, kuk yang selama ini kami pakai, untuk kami boleh memakai kuk yang daripada-Mu ya Bapa. Dan biarkan Tuhan kami senantiasa memikul kuk yang daripada-Mu, untuk kami boleh senantiasa berjalan dan belajar bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.